Kuliah kerja nyata adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan kuliah kerja nyata biasanya berlangsung antara 1 sampai 2 bulan dan bertempat di daerah setingkat desa. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan kuliah kerja nyata sebagai kegiatan intrakurikuler yang memadukan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Setelah selesai beraktivitas di luar, pada saat masuk rumah, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat. Kelurahan Sanua terdiri dari 17 RT dan 2 RW. Kelurahan Sanua terbagi 2 wilayah, yaitu wilayah pesisir Teluk Kendari dan wilayah pegunungan. Pendataan yaitu suatu proses pencatatan, perhitungan, dan publikasi data demografis yang dilakukan terhadap semua penduduk yang tinggal menetap di suatu wilayah atau negara tertentu secara bersamaan. Tujuan pendataan ini dilakukan yaitu untuk mengetahui jumlah dan perkembangan penduduk dalam periode waktu tertentu, mengetahui persebaran dan kepadatan penduduk di berbagai wilayah, serta mengetahui kondisi demografis lainnya seperti tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi. Kami melakukan pendataan di Kecamatan Kendari Barat, Kelurahan Sanua, di RT 15, 16, dan 17, RW 5, dan RW 6. Pendataan ini dilakukan selama 1 minggu. Kemudian lagi sosialisasi kepada pelaku usaha tentang cara peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi kami akan mensosialisasikan tentang pedagang-pedagang agar tetap menaati protokol dan juga terkait surat pemberitahuan mahasiswa terkait. Jadi saya langsung saja membacakan programnya.
protokol COVID itu diikuti, dilaksanakan, walaupun saya bilang saya tidak ada penyakit, dan terutama apalagi orang tua yang punya penyakit masalah pernapasan, itu paling cepat ya. Nah begitu. Kemudian saya habis dirawat, katanya cuma dikasih makanan, vitamin C, vitamin D, sampai dijemur. Terus dananya yang 15 juta mana? Kan seperti itu. Jangan lihat nominalnya, tapi lihat kemaksimalan dari perawat dan juga dokter yang melakukan perawatan dan juga pelayanan. Seperti itu. Karena kami pun juga akhirnya berhubungan dengan yang tadi Pak Sekretaris Kemenlu sudah katakan berkaitan dengan data monografi. Nah, bagaimana juga nanti fungsi kelurahan Sanua ini untuk mendeteksi warga Sanua ini yang bisa. Sosialisasi penyuluhan hukum dan PHBS ini dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2020. Kegiatan ini ditujukan kepada seluruh RT, RW, dan masyarakat Kelurahan Sanua. Hal ini disampaikan langsung oleh dosen hukum Universitas Halu Oleo mengenai penyuluhan hukum dan perwakilan dari Palang Merah Indonesia mengenai program hidup bersih dan sehat. Kegiatan ini pula dihadiri oleh dosen pembimbing masing-masing kelompok. Dengan memberikan gambaran informasi secara umum tentang angka dan kematian yang cukup tinggi, bagaimana penularannya, maka dari itu perlu ditekankan tentang protokol kesehatan dengan ketat seperti penggunaan masker, rajin cuci tangan, social distancing, dan program hidup bersih dan sehat. Adapun maksud dari program penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat adalah agar masyarakat tahu apa itu PHBS dan tahu bagaimana pentingnya menerapkan PHBS dalam kehidupan sehari-hari. Program penyuluhan PHBS terhadap masyarakat memiliki tujuan yang pertama, meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat agar hidup bersih dan sehat, serta masyarakat termasuk swasta dan dunia usaha berperan aktif mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Yang kedua, dengan dilakukan penyuluhan PHBS, masyarakat tahu dan mampu mencegah dan menanggulangi masalah-masalah kesehatan. Yang ketiga, masyarakat bisa memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada. Yang keempat, masyarakat mampu mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat atau UKMB seperti jaminan kesehatan, tabungan bersalin, dan penggunaan jamban. Pelaksanaan kegiatan penempelan brosur protokol kesehatan COVID-19 dilakukan selama 2 hari di sejumlah titik yang ada di wilayah Kelurahan Sanua. Kegiatan penempelan brosur ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan guna memutus mata rantai COVID-19. Masker merupakan APD atau alat pelindung diri yang melindungi diri kita dari virus, bakteri, dan debu. Seperti kita ketahui bersama bahwa penularan virus corona dapat melalui droplet atau percikan yang dikeluarkan pada saat kita batuk atau berbicara. Penularan terjadi ketika percikan terhirup orang lain yang ada di sekitar. Oleh karenanya, masker dibuat untuk melindungi dari droplet yang dikeluarkan oleh orang lain agar tidak masuk ke hidung dan mulut kita ataupun sebaliknya. Tujuan atau sasaran dari pembagian masker kali ini adalah masyarakat yang berada di Kelurahan Sanua. Beberapa pekerja, pedagang kaki lima, dan masyarakat
sekitarnya. Program KKN, penyemprotan cairan disinfektan. Penyemprotan cairan disinfektan tengah marak dilakukan di tengah pandemi global virus COVID-19. Pentingnya penyemprotan cairan disinfektan adalah untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Penyemprotan sebagian besar menyasar tidak hanya oleh instansi resmi, warga juga berlomba-lomba melakukannya secara mandiri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Megawanto. Saya selaku ketua kelompok KKN tahun ini. Seperti permintaan teman-teman saya mewakili mereka semua untuk menyampaikan pesan dan kesan selama KKN di Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat. Berbicara soal kesan dan pesan sangat banyak terjadi di Kelurahan Sanua. Mungkin kita mulai dari pertama-tama kita mulai dari kami disambut oleh Kepala Kecamatan Kendari Barat yang dilaksanakan di kantor kecamatan. Alhamdulillah dari penyambutan dari Ketua Camat sangat baik kepada kami. Dia menerima kami dengan baik untuk bisa melaksanakan KKN di wilayahnya. Setelah Ketua Camat melepas kami, dia menyerahkan kami langsung ke kelurahan. Sampainya kami di kelurahan, kami disambut oleh Seklur atau Sekretaris Lurah, sebagaimana juga dia menyambut kami dengan lapang dada. Dia menyambut kami dengan baik. Setelah itu berbicara soal pesan dan kesan selama KKN ini, alhamdulillah begitu berkesan bagi kami, terutama pada beberapa program. Ada pun beberapa program yang diberikan oleh kelurahan kepada kami, yaitu salah satunya pendataan. Di pendataan ini kesan dan pesan yang kami dapat sangat berharga, di mana kami bisa bertatap langsung dengan masyarakat, mendata mereka, mendengar keluh kesah mereka, terutama pada bantuan dan lain-lain.
Itu sangat menyentuh bagi kami, itu sangat suatu pengalaman berharga bisa mendengar keluh kesah masyarakat di bidang pemerintahan. Baik, selanjutnya mungkin adalah beberapa hal yang terjadi pada saat kami melakukan pelaksanaan KKN, yaitu ada sedikit permasalahan yang dimana permasalahan ini menjadi sebuah pesan dan kesan kami, pengalaman yang berharga, yaitu beberapa tumpang tindih perintah di sektor kelurahan, tapi ini menjadi pembelajaran buat kami bahwa tidak mudah untuk bekerja di bidang pemerintahan. Selanjutnya adalah mungkin beberapa program kami, pesan dan pesan kami yang kami jalankan semua alhamdulillah diterima dengan baik. Masyarakatnya juga mau berpartisipasi dalam setiap program kerja kami. Kami sangat berterima kasih buat semua masyarakat yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kami. Salah satunya sosialisasi tentang protokol kesehatan, pentingnya taat hukum tentang protokol kesehatan. Kami juga melakukan beberapa program kerja yang dimana kami memberikan edukasi kepada setiap masyarakat selama kami turun di lapangan, dan alhamdulillah masyarakat juga menerima kami dengan baik, mendengarkan kami dengan baik. Mungkin intinya dari pesan dan kesan kami sangat berterima kasih dari pihak kelurahan, kecamatan telah menerima kami dengan begitu baik, masyarakatnya juga, tokoh-tokoh masyarakat, agama. Sebelum pesan dan kesan, saya mengatakan dulu bahwa banyak sekali pelajaran yang saya dapat, begitu juga dari teman-teman KKN lain, bahwa salah satunya adalah sulitnya menjalankan roda pemerintahan, salah satunya dalam lingkup kelurahan, kecamatan, dan lain-lain. Itu kami bisa melihat sulitnya menjalankan roda pemerintahan, sulitnya menangani warga-warga. Dalam hal ini tanda kutip yang paling sensitif adalah mengenai bantuan. Selanjutnya pesan saya untuk pesan-kesan kami dari kelompok KKN tahun ini, dan semoga dari pihak kelurahan, teman-teman, bapak-bapak di kelurahan, ibu-ibu selalu solid, semoga sehat selalu, bekerja sama untuk membangun kelurahan Sanua makin baik ke depannya, membantu pemerintahan Kota Kendari supaya bisa membentuk masyarakat yang lebih baik. Terima kasih, itu penyampaian dari kami, kesan dan pesan kami dari kelompok KKN tahun ini. Terima kasih kepada Kepala Camat dan Pak Lurah yang sangat mensupport kami dalam menjalankan KKN tahun ini, dan begitu juga pihak-pihak kelurahan lainnya yang selalu memberi kami semangat, arahan, dan lain-lain. Sekian dari saya, begitu juga dan teman-teman saya. Terima kasih banyak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.